Pemirsa, bersama dengan momentum aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada, beredar surat permintaan konsultasi atau konsinyering oleh Komisi Pemilihan Umum ke Komisi 2 DPR soal putusan Mahkamah Agung tentang batas usia calon kepala daerah. Isi surat ini pun buru-buru dibantah. KPU menyebut akan tegak lurus mematuhi putusan MK nomor 60 dan 70 tentang Pilkada dan tidak akan melakukan manuver yang tidak perlu. Beredar undangan rapat dari Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan ke Komisi 2 DPR untuk membahas revisi PKPU terkait Pilkada. Pada salah satu agenda rapat tertulis adanya pembahasan putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 yang sempat diketok pada 29 Mei 2024 lalu. Atas beredarnya surat itu, DPR dan KPU pun buka suara. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan rapat konsinyering yang tertulis bakal membahas putusan MA itu salah ketik atau typo. Senada dengan DPR, Komisioner KPU Idam Holik juga membantah adanya pembahasan putusan MA dalam rapat konsinyering bersama dengan DPR. Ia menegaskan, KPU tegak lurus mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi soal RUU Pilkada. Surat tersebut tidak diterbitkan oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kami tegaskan sekali lagi bahwa KPU akan melaksanakan amar dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, baik itu amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 /PU-22 Romawi /2024 ataupun pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 /PU-22 Romawi /2024. Dengan demikian, surat tersebut itu sebenarnya ada typo dan sebenarnya surat itu prosesnya sudah lama dan kenapa surat itu terbit, informasi yang kami peroleh dari biro lainnya itu sebenarnya itu atas waktu itu DPR sempat bertanya itu bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung. Ya. Jadi sebenarnya surat itu agak sedikit terlambat. Dosen Kepemiluan Titi Anggreni mendorong KPU dan DPR untuk istiqomah menjalankan putusan MK dalam penyelenggaraan Pilkada tahun ini. Kita mendukung KPU untuk tetap istiqomah, untuk tetap konsisten, bukan hanya konsisten tapi juga memedomani putusan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh. Ini adalah momentum KPU reborn. Kalau bahasanya ya, KPU untuk kembali kepada jati dirinya sebagai lembaga yang mandiri dan betul-betul menjadi penegak pemilu konstitusional di Indonesia. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan putusan MK nomor 70 tentang batas usia pencalonan kepala daerah berpeluang masih diotak-atik jelang pendaftaran calon kepala daerah. Dugaan saya adalah seperti harapan banyak partai mungkin putusan 60 akan dilaksanakan secara konsisten oleh KPU, tapi saya masih punya tanda tanya besar pada putusan 70. 3 hari dari sekarang, KPU akan membuka pendaftaran calon kepala daerah secara serempak dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. KPU pun diharapkan dapat patuh terhadap putusan MK soal persyaratan calon kepala daerah tanpa terkecuali. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.